Halo balad-baladku, CS-ku, balik lagi di channel Jauh Harijal. Kali ini aneh nggak akan foto-foto, nggak akan nge-share tips and tricks fotografi, tapi aneh punya, apa ini? Styrofoam bekas, ya pokoknya styrofoam bekas, ukuran 20x15 cm. Aneh akan bikin stand base diorama, ya, stand base diorama. Kira-kira diorama apa yang bakal dibuat? Kita akan bikin yang paling gampang, yaitu rock ya, bukan rock. Musik rock, bukan rock cewek bukan, tapi batu ya, bebatuan. Kenapa aneh bikin bebatuan? Karena itu adalah diorama yang paling mudah, paling gampang banget dibuat. Karena bentuknya yang sembarang, kita nggak harus ngukur lebar sini, kita cuman ngebayangin bentuk batu kayak gimana sih ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yuk ah! Tapi sebelum itu, bantu subscribe dan klik loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Hatur nuhun. Oke walad-waladku, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat stand base diorama. Ada styrofoam, ini bahan utamanya. Kemudian ada pisau cutter, ada tisu kering, ada cat akrilik dan cat poster juga nih, cat poster yang putih, dan 3 cat akrilik, yang satu dari Faber-Castell, ini warnanya flash tint, dan yang ini dari Vitek, ada raw sienna. Ini akrilik, ini juga akrilik dari Vitek juga, Patalo Green warnanya. Nah ini yang ini Sakura yang putih. Juga lem putih, ada serbuk gergaji, ini buat yang udah diwarnain jadi warna hijau, buat rumputnya. Kemudian juga ada beberapa ini ya, rumput apa, kayak daun-daun buat maket gitu ya. Rumput sintetik lah, sintetis apa ya. Oke, itu ya bahan-bahannya. So let's do this. Oke, di sini kita sudah punya styrofoam yang sudah dipotong. Sebenarnya panjang tapi dibagi dua. Jadi kita akan bikin yang kecil aja ya. Nanti kita akan bikin kayak gini lah. Nih batu kayak gini nih. Nah, cuma warnanya beda. Oke, kita akan mulai pemotongan. Jadi untuk membuat tekstur batu ini tuh kayak kita mau motong buah mangga ya. Baik itu mangga mateng atau khususnya mangga mentah. Kita potongnya sembarang. Nah, beginilah kira-kira. Kita juga akan buat satu lagi, ini buat ceritanya ada batu juga di belakangnya, batu yang tinggi. Kita potong sembarang juga, kayak potong mangga ya. Tuh, kayak potong mangga. Nah, seperti ini. Kita akan gabungkan dengan base-nya. Nah, ginilah ceritanya. Lalu kita masuk ke proses pengeleman ya. Pengeleman di sini bukan menggabungkan dua styrofoam tadi, tapi kita mau membuat tekstur di atas permukaan styrofoamnya. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan tisu. Sekarang kita campurkan lem putih dengan air dengan perbandingan lemnya itu sekitar 70% dan airnya itu sekitar 30%. Nah, kayak gini ya. Ini agak-agak encer supaya lebih mudah kita menempelkan ke tisunya, karena kalau kental, terlalu kental
itu akan lengket dan si tisunya akan nempel lagi ke kuasnya. Oke, kita mulai. Kita siapkan tisunya. Nah, jadi caranya gini nih. Kita tempel tisu di atasnya. Jadi usahakan sama ya. Kalau kita meletakkan tisu yang belahan tengah tisunya itu, lipatan tengahnya itu horizontal, ya kita tisu-tisu berikutnya juga horizontal, supaya alur si teksturnya nggak berubah, nggak berantakan banget. Karena kelihatannya aneh ketika si tisunya itu kita taruh sembarang, ada yang horizontal lipatannya, ada yang vertikal, nanti hasil dari teksturnya itu kelihatan agak aneh. Nah, ginilah kira-kira cara ngelemnya ya. Nah, yang bawah-bawahnya, yang pinggir-pinggirnya ini tinggal kita sobek aja dan disamakan posisinya, posisi tisu maksudnya. Jadi tetap alur teksturnya itu mau horizontal atau mau vertikal. Kalau horizontal terus, kalau vertikal ya vertikal terus. Karena tekstur tisu ini juga kan ada alurnya, ada jalurnya ya. Nanti akan kelihatan kalau memang teman-teman mau coba untuk membuat ini. Pasti akan kelihatan alur si tisu ketika terbasahi oleh air. Oke, ginilah kira-kira. Udah kelihatan teksturnya ya. Oke, kita lanjut ke pengecatan. Kita pakai Sienna Raw. Kita masukin catnya. Ini akrilik ini water base ya. Kita campur air. Kalau ini 80-20 perbandingannya. Catnya 80, airnya itu kira-kira 20. Kita aduk rata. Lalu kita mulai mewarnai. Warnanya biasa aja ya. Yang penting semuanya terwarnai dengan rata. Nah, dengan bentuk tekstur seperti ini, itu juga nanti akan ada gradasi natural dari si catnya sendiri ya. Jadi nanti hasil warnanya itu kayak si band Fantastic Four. Nah, gini. Warna dasarnya tuh udah kelihatan ada gradasi-gradasinya kan. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin efek batunya ya. Efek batunya dengan dry brush. Dry brush ini kita bikin tipis-tipis aja. Dilap dulu pakai tisu supaya benar-benar tipis. Nah. Tuh, kelihatan kan kayak si band Fantastic Four nih warnanya. Oke, ini dia hasilnya. Nah, setelah menggunakan dry brush yang tadi, kita akan langsung menggunakan dry brush yang kedua dengan cat kuning dan Phthalo Green. Sama, di reduce dulu pakai tisu ya, dilap-lap dulu supaya benar-benar tipis banget. Jadi ini akan memberikan efek
bahwa si batu itu udah ada lumut-lumut tipis ya. Nah, kalau yang hijau ini nggak rata pun nggak apa-apa. Yang jelas atau yang penting ada efek-efek dari atau ada nuansa-nuansa dari lumut-lumut tipis di permukaan dioramanya. Nah, setelah itu kita akan berikan cat agak tebal di beberapa titik di dioramanya. Kayak gini nih. Nah, karena nanti di titik-titik yang tebal ini kita akan taburi dengan rumput ya, atau serbuk kayu yang sudah diwarnai warna hijau. Nah, di beberapa titik ini sembarang juga. Oke, senatural mungkin. Nah, sekarang untuk finishingnya kita akan memberikan tambahan dari rumput-rumput market ini ya. Kita lubangi dulu. Setelah dilubangi, kita masukkan daunnya atau rumputnya. Kalau pengen rapat banget sih ya dilem ya rumputnya. Aneh nggak dilem itu supaya nanti mungkin kapan-kapan aneh bisa ganti si daun-daunnya pakai daun-daun yang lain. Dan kita tempel juga di tempat-tempat sembarang yang kira-kira enak buat difoto ya. Nantinya kan daun-daun ini juga bisa menjadi depth of field. Jadi foregroundnya ada backgroundnya yang agak blur, depan, belakang, tengah diisi aja. Oke, terakhir kita akan tambahkan serbuk rumput dengan cara dilem bagian yang tadi sudah kita cat warna hijau tebal. Bukan dry brushnya ya, tapi yang hijau tebal tadi. Nah, kita tinggal masukkan atau kita taburi rumput-rumputan atau lumut-lumutan serbuk dari serbuk gergaji ini. Jadi untuk pembuatan rumput tabur ini bisa menggunakan serbuk kayu ya, serbuk gergaji, atau juga bisa menggunakan tali rami yang digunting-gunting kecil-kecil. Itu bisa digunakan juga. Jadi macam-macam banyak ya. Rumput tabur ini bisa dari bahan apapun. Oke, ini dia hasilnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke balad-baladku, CS-CS-ku, segitu aja dulu yang bisa Aneh share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh balad-baladku semua di rumahnya masing-masing. Support channel ini dengan cara subscribe, share video ini jika memang bermanfaat, like kalau kalian suka, follow juga Instagram Aneh di @jauharijal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.